seen the glory of my knees lately, covered in white with a fire. Kebijakan tegas Indonesia kembali menjadi sorotan dunia internasional. Kali ini keputusan pemerintah untuk membatasi ekspor batubara memantik reaksi keras dari dua raksasa Asia, China dan India. Kedua negara tersebut dikenal sebagai pengimpor utama batubara Indonesia yang selama ini menjadi tulang punggung bagi kebutuhan energi dan industrinya. Di tengah situasi global yang semakin tidak pasti, langkah ini dinilai sebagai upaya Prabowo Subianto yang kini memegang posisi penting dalam kabinet pemerintahan untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Namun keputusan ini tak luput dari kontroversi, terutama karena berdampak langsung pada hubungan dagang Indonesia dengan dua mitra strategisnya. Tak butuh waktu lama, kebijakan ini memicu respon keras dari China dan India. Sebagai dua negara dengan konsumsi energi tertinggi di dunia, keduanya bergantung pada pasokan batubara Indonesia untuk mendukung pembangkit listrik dan sektor industrinya. Lantas bagaimana respon dari kedua negara tersebut? Berikut cerita selengkapnya. Indonesia merupakan salah satu produsen dan eksportir utama batubara di dunia. Dengan lebih dari 90 gigawatt kapasitas listrik terpasang, di mana lebih dari setengahnya berasal dari batubara. Pada Februari 2025, pemerintah Indonesia melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, Bahlil Lahadalia, mempertimbangkan pembatasan ekspor batubara. Langkah ini dipicu oleh rendahnya harga batubara di pasar internasional dibandingkan dengan harga batubara acuan atau HBA yang ditetapkan pemerintah. Bahlil menekankan bahwa Indonesia harus berdaulat dalam menentukan harga komoditasnya dan tidak bergantung pada negara lain. Ia juga menegaskan bahwa perusahaan yang tidak mematuhi HBA dapat menghadapi pembatasan izin ekspor. Sekarang kita tidak butuh investor. Negara semua lewat kebijakan Bapak Presiden memanfaatkan resource dalam negeri. Jadi saya pikir kali ini nggak ada lagi ketergantungan kepada pihak lain. Bapak Presiden dalam berbagai kesempatan sudah menyampaikan akan memprioritaskan hilirisasi pada 26 sektor komoditas. 26 sektor komoditas itu di dalamnya adalah mineral batubara, oil and gas, perikanan, pertanian dan perkebunan serta kehutanan. Kebijakan pembatasan ekspor batubara ini pertama kali diumumkan dalam sebuah pernyataan resmi pemerintah, di mana Prabowo menegaskan pentingnya menjaga pasokan energi dalam negeri. Ia menyatakan bahwa Indonesia harus memastikan ketersediaan sumber daya energi demi mencegah krisis listrik dan menjaga stabilitas ekonomi domestik. Prabowo juga menekankan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memprioritaskan kebutuhan energi nasional. Kita tidak bisa terus-menerus mengorbankan kepentingan dalam negeri demi keuntungan ekspor. Ketahanan energi adalah kunci kedaulatan bangsa, ujarnya. Kebijakan ini mulai berlaku pada awal tahun, dengan pembatasan ketat terhadap kuota ekspor dan pengawasan yang diperketat di pelabuhan-pelabuhan utama pengiriman batubara. Langkah ini secara langsung berdampak pada ekspor ke negara-negara besar seperti China dan India. Reaksi China dan India soal pembatasan ekspor batubara. Tak butuh waktu lama, kebijakan ini memicu respon keras dari China dan India. Sebagai dua negara dengan konsumsi energi tertinggi di dunia, keduanya bergantung pada pasokan batubara Indonesia untuk mendukung pembangkit listrik dan sektor industrinya. Reaksi China. Pemerintah China menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap kebijakan ini. Beberapa pejabat tinggi menyatakan bahwa pembatasan ekspor dapat mengganggu rantai pasok energi mereka dan memicu lonjakan harga batubara di pasar internasional. Media China bahkan menyoroti bagaimana langkah ini bisa memperkeruh hubungan dagang antara kedua negara. Reaksi India. India pun tidak kalah vokal. Kementerian Energi India mengeluarkan pernyataan bahwa mereka akan mencari sumber alternatif untuk mengisi kekosongan pasokan batubara. Beberapa analis India menganggap kebijakan Indonesia ini sebagai langkah proteksionis yang beresiko memperumit kerjasama bilateral. Implikasi bagi Indonesia. Kebijakan ini tentu membawa konsekuensi bagi Indonesia sendiri, baik secara ekonomi maupun diplomatik. Dengan membatasi ekspor, pemerintah berharap dapat menjaga kestabilan pasokan energi dalam negeri.
Hal ini diharapkan mencegah krisis listrik yang beberapa kali mengancam akibat tingginya ketergantungan Indonesia pada ekspor batubara. Namun kebijakan ini juga memicu kekhawatiran di kalangan pengusaha batubara yang khawatir akan kehilangan pasar besar mereka. Meski bertujuan melindungi kepentingan nasional, kebijakan ini berpotensi memperburuk hubungan Indonesia dengan China dan India. Kedua negara tersebut adalah mitra dagang utama, dan ketegangan ini bisa memicu negosiasi ulang terkait kerjasama energi di masa depan. Di dalam negeri, kebijakan ini mendapat tanggapan beragam. Beberapa pihak mendukung langkah tegas Prabowo, melihatnya sebagai wujud komitmen terhadap ketahanan energi nasional. Namun ada juga kritik yang menilai bahwa kebijakan ini diambil tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap hubungan dagang internasional. Hell, a black mouth, oozing black almond saliva, forming words I cannot comprehend. I cannot speak, I cannot speak. Langkah Indonesia membatasi ekspor batu bara bisa dilihat sebagai strategi untuk memperkuat posisi dalam negosiasi perdagangan global. Dengan mengurangi ketergantungan pada ekspor dan fokus pada kebutuhan domestik, Indonesia berupaya menjaga stabilitas energi di tengah gejolak ekonomi dunia. Namun kebijakan ini juga memunculkan pertanyaan besar. Apakah Indonesia siap menghadapi konsekuensi diplomatik dan ekonomi dari keputusan ini? Jika China dan India beralih ke pemasok lain, Indonesia bisa kehilangan pasar utama, yang pada akhirnya berdampak pada industri batu bara lokal. Kedepan, pemerintah perlu mencari keseimbangan antara menjaga ketahanan energi nasional dan mempertahankan hubungan baik dengan mitra dagang strategis. Langkah-langkah seperti meningkatkan investasi di energi terbarukan dan memperkuat diplomasi energi bisa menjadi solusi jangka panjang. The truth is not necessary, but it's inevitable within the standings. Kebijakan Prabowo untuk mengatasi ekspor batu bara memang telah mengguncang hubungan Indonesia dengan China dan India. Meski bertujuan melindungi kepentingan nasional, dampaknya tidak bisa diabaikan. Ketegasan ini menunjukkan bahwa Indonesia ingin lebih mandiri dalam menjaga ketahanan energinya, meski harus menghadapi risiko diplomatik. Pada akhirnya, kunci keberhasilan kebijakan ini terletak pada bagaimana pemerintah mengelola hubungan internasional, sambil terus berinovasi di sektor energi. Kita akan terus memantau bagaimana kebijakan ini berkembang dan apa langkah selanjutnya yang akan diambil oleh Prabowo dan pemerintah Indonesia. A black mouth, oozing black almond saliva, forming words I cannot comprehend. I cannot speak, I cannot speak. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.